Hmm, kok hilang lagi ya? Bentar deh. Kalau, nah, hal apa saja sih yang eh, bisa dilakukan oleh diri sendiri ketika mm, mengetahui kita tuh mengidap bipolar disorder, sedangkan bagaimana kita mesti bersikap terhadap orang yang mengidap bipolar disorder. Oke, itu dua pertanyaan ya. Yang Oke. pertama adalah apa yang perlu Iya. dilakukan ketika mengetahui kita terdiagnosa bipolar. Yang pertama Mm. adalah do a lot of research. Banyak-banyak belajar tentang bipolar disorder tuh apa, cari di YouTube, googling, terus udah gitu mungkin cari judulnya, keywordnya search aja bipolar disorder atau apa itu bipolar disorder. Cari di YouTube juga kayak apa hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang bipolar disorder atau enggak apa aja yang men-trigger orang bipolar disorder untuk relapse atau mengalami gejala-gejala yang tidak diinginkan. Itu harus benar-benar banyak melakukan research, nonton video, baca artikel, beli buku-buku juga banyak kok. Ada, aku punya buku judulnya Living with Someone Who's Living with Bipolar Disorder. Terus ada juga buku satu lagi nih aku sambil lihat ya di library aku. Judulnya Surviving with Bipolar Disorder, itu juga ada. Dan itu sangat berguna banget ya ketika baca buku itu gitu. Kita jadi tahu, oh ada judulnya Bipolar Survival Guide. The Bipolar Disorder Survival Guide, What You and Your Family Need to Know by David J. Miklowitz. Itu benar-benar penuh dengan pengetahuan tentang bipolar disorder, sehingga itu yang perlu dilakukan sih sebenarnya paling penting. Dan selain itu juga perlu tidak hanya ketemu dengan psikiater, kita harus wajib untuk kontrol dengan psikiater rutin, tergantung saran dari dokter itu atau psikiater. Kita perlu ketemu dengan dia berapa kali, seberapa sering, apakah sebulan sekali, apakah 2 minggu sekali, itu perlu dijalani. Karena kenapa penting? Misalnya nih, bisa aja bulan ini kita stabil, kita nggak ada gejala yang muncul, tapi bulan depan tiba-tiba yang ada untuk mengalami depresi. Jadi setiap waktu itu kan masalah dalam hidup berubah-ubah. Jadi itu dia pentingnya kita kontrol sama dokter rutin, karena bisa aja obat yang dikasih sama dokter bulan ini, bulan depan atau 3 bulan lagi perlu berubah, perlu di-adjust. Karena kondisi kita secara biologis dan secara psikologis juga berubah. Tergantung kondisi hidup kita, sekeliling kita gimana, makanan kita gimana, apakah kita rajin olahraga apa enggak, dan sebagainya. Jadi pemberian obat itu nggak bisa kita dikasih sekali, minum aja terus selama 5 tahun sama persis, nggak bisa gitu. Harus di-adjust setiap saat. Dan kita juga selain konsultasi dengan psikiater, perlu juga konseling dengan psikolog, konseling dengan konselor. Dan itu juga perlu dilakukan rutin, terserah mau seberapa sering. Dan itu perlu juga menemukan konselor yang nyaman, yang cocok dengan kita. Karena banyak banget tipe-tipe konselor di luar sana, ada yang bisa nyambung sama kita. Karena kan kita kalau mau menceritakan sesuatu yang personal sekali, berhubungan dengan mental well-being kita perlu sama orang yang kita merasa klik. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya seorang konselor, kita ngerasa kurang cocok, kita pengen coba ganti ke yang lain. Nah itu nggak ada salahnya, dan itu banyak lazim dilakukan oleh orang-orang yang terdiagnosa dengan mental illness. Sampai ada istilahnya tuh, ini gue lagi fasenya belanja dokter nih, atau belanja psikolog, dalam arti pindah-pindah karena mencari yang cocoknya kan bagi, karena kita pengen treatment yang terbaik buat kita, secara psikologis, secara konseling, secara medis. Dan juga sangat penting untuk keluarga dan caregiver, pasangan, anak-anak, orang tua juga membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan tentang bipolar disorder itu apa. Jadi bisa mengerti gitu, kenapa sih kok nih anak gini banget gitu, kayaknya ribet banget deh hidupnya, nggak bisa interaksi terlalu lama, tidur kurang aja langsung jadi moody, tiba-tiba diginiin aja marah. Karena kalau orang yang tidak mengerti bipolar,
atau mental illness melihat orang bingung. Tapi kalau misalnya kita mengerti, kita punya pengetahuan menghadapi orang yang bipolar ya, Mbak Egi? Iya, Atau apa gimana ya? cara kita menghadapi orang bipolar? Tadi sebenarnya Caca udah ada di buku itu ya, bentar. Aku masih mencoba untuk reach out dengan apa namanya, R.S. St. Carolus. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk apa namanya support orang dengan bipolar, iya nggak sih, Cak? Yes, Kayak misalnya sebenarnya kalau kita lagi apa namanya lagi butuh bantuan, kita tuh sebenarnya cuma pengen didengerin aja, iya nggak sih? Aku tuh sering terima WhatsApp atau terima apa namanya terima message di semua platform aku, misalnya Messenger lah, DM dan segala macam. Mereka cerita panjang-panjang gitu, tapi ketika kita jawab dengan oke, big hug atau apa, oke Kak, thank you banget udah dibales. Ternyata mereka tuh cuma mau didengerin aja sebenarnya. Gitu. Yes, itu benar banget. Kadang kita cerita, kita hanya butuh untuk ngerilis perasaan yang kita sedang proses. Dan kita cuma perlu diterima aja, karena seringkali kita sebenarnya udah tahu apa yang harus dilakukan. Solusi dan nasihat-nasihat itu kita udah tahu gitu loh. Cuman kita pengen diterima aja bahwa kita lagi dalam dalam keadaan yang nggak nyaman. Dan kita cuma butuh didengar, butuh understanding, and that's it. Kadang-kadang itu yang kita butuhkan. Kecuali memang kita nanya gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Ketika orang dengan bipolar nanya itu, then give them advice. Tapi ketika mereka tidak bertanya, mungkin ada baiknya kita hanya menjadi seorang active listener, di mana kita mendengarkan sambil ikut menyelami apa sih yang diceritakan sama orang ini, apa sih yang dia rasakan. Dan itu dari cara kita memandang dia, sorotan mata kita, itu ada energi yang dia bisa rasakan bahwa, oh nih orang ini ngerti loh yang gue omongin, dia menerima gue loh, dan itu sangat life changing. Itu bisa healing banget untuk orang dengan bipolar disorder atau mental illness yang bermasalah. Nggak perlu punya mental illness. Kita punya teman yang nggak ada mental illness pun, mentally sehat, sedang punya masalah, kadang juga cuma pengen didengar aja gitu. Karena itu it's needed untuk vent atau mengeluarkan hal-hal nggak nyaman yang kita proses dalam diri kita. Itu. Karena gini, sometimes kita tuh kayak feel disconnected gitu ya dengan orang lain gitu. Maksudnya kayaknya orang lain ini apa namanya nggak suka dengan kehadiran kita, tapi secara tidak sadar mungkin kita yang menarik diri dari mereka gitu nggak sih ya? Bisa jadi gitu, karena setahu aku juga salah satu gejala orang yang baru tahu terdiagnosa dengan bipolar disorder atau mental illness, dia akan suka mau withdraw dari society atau lebih pengen sendiri. Oke. Ya betul. Oh, aku setuju banget. Iya, Bagi barusan aku dikasih tahu sama manajerku bahwa dia kan kontekan sama WhatsAppan sama orang dari rumah sakit Carolus. Di live ini kita akan tetap selesai jam 3. Jadi kita tinggal nunggu aja orang dari Carolusnya. Oke. Jadi untuk sekarang kita akan end the live dulu. Kita udahin dulu live-nya sambil nunggu orang Carolusnya, terus kita start lagi langsung. Sekarang kita end live-nya dulu. Oke, sekarang kita end live dulu ya. Nanti invite